Larangan itu bukan mitos, jangan biarkan anak bermain saat maghrib. Karena ada makhluk yang menunggu, bukan untuk menakuti, tapi untuk mengambil. Di sebuah desa kecil yang masih memegang kuat tradisi leluhur, ada satu aturan yang tak pernah dilanggar. Jangan biarkan anak bermain di luar saat maghrib. Bukan sekadar nasihat, tapi peringatan. Rina, seorang ibu muda, tinggal bersama putrinya yang bernama Alia, usia 6 tahun. Suaminya bekerja di luar kota, pulang hanya sebulan sekali. Tiap sore, Rina selalu memastikan pintu terkunci saat azan maghrib berkumandang. Karena ia tahu, desa ini menyimpan sesuatu. Tapi hari itu berbeda. Alia sedang bermain petak umpet bersama anak-anak tetangga. Saking asiknya, Rina tak sadar waktu sudah mendekati maghrib. Ketika ia melihat jam dinding, jarum panjang tepat di angka 12, dan suara azan mulai bergema. "Alia, pulang!" teriak Rina dari teras. Anak-anak lain langsung berlari kembali ke rumah masing-masing. Namun Alia tidak terlihat. Rina mulai panik dan berlari ke lapangan kecil di belakang rumah, tempat anak-anak biasa bermain. Kosong. Ia terus memanggil, "Alia, sudah maghrib, cepat pulang." Lalu dari kejauhan terdengar suara tawa kecil, tawa Alia. Tapi bukan hanya satu. Suaranya seperti berlipat-lipat, bersahutan dari berbagai arah. Rina berlari makin jauh menuju kebun bambu, tempat yang paling pantang didekati saat maghrib. Udara di sana tiba-tiba dingin dan angin seolah membawa bisikan. Di antara batang-batang bambu, Rina akhirnya melihat sosok kecil. Alia sedang bersembunyi di balik pohon, seolah mencari tempat terbaik untuk petak umpet. Tapi ada sesuatu yang lain. Tangan Alia digandeng oleh tangan seorang wanita berambut panjang, mengenakan kain putih lusuh, berdiri membelakanginya seolah memandu ke arah hutan. "Alia!" teriak Rina. Alia menoleh dan tersenyum. Tapi senyumnya tak seperti senyum anak kecil. Matanya kosong, seolah tak mengenali ibunya. Wanita berambut panjang itu tidak bergerak, tapi perlahan kepalanya berputar berlawanan arah, tanpa menggerakkan tubuh menghadap Rina. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Bibirnya bergerak, suaranya seperti desahan angin. "Biar anak ini bermain denganku sebentar saja." Rina menangis ketakutan, namun ia menjerit keras, "Alia, ayo pulang." Di saat itu juga, azan maghrib memasuki bagian terakhir. La ilaha illallah. Tubuh wanita itu tiba-tiba menghilang menjadi kabut hitam, dan Alia jatuh pingsan. Rina menggendongnya secepat mungkin dan berlari pulang tanpa menoleh. Sesampainya di rumah, pintu langsung dikunci. Rina memeluk Alia erat-erat sambil menangis. Tapi malam itu tidak berakhir dengan tenang. Tepat pukul 2 dini hari, Rina terbangun karena mendengar suara tawa kecil dari ruang tamu. Suara itu suara Alia. Perlahan ia keluar kamar, tapi Alia masih tidur di sampingnya. Tawa itu semakin jelas, dan kini terdengar suara langkah kaki kecil yang berlari. Rina memberanikan diri menuju ruang tamu. Semua lampu mati, hanya cahaya bulan masuk dari jendela. Di tengah ruangan terlihat bayangan anak kecil berdiri menghadap sudut ruangan. Tubuhnya kaku, tidak bergerak. Bayangan itu tertawa dengan suara Alia, tapi tanpa mulut yang terbuka. Di dinding, terlihat bayangan lain. Sosok wanita berambut panjang perlahan mendekat ke arah bayangan anak itu. Sebelum Rina sempat menjerit, pintu kamar tiba-tiba tertutup sendiri keras sekali. Alia langsung terbangun, menangis ketakutan, dan berkata, "Bu, teman yang tadi belum selesai main petak umpet. Dia masih cari aku." Sejak malam itu, Rina tak pernah lagi membiarkan Alia keluar rumah setelah matahari mulai turun. Karena ia tahu, permainan itu belum selesai. Dan hantu itu masih menunggu setiap maghrib, memanggil Alia dengan suara lembut. "Ayo, main sebentar lagi." Itu hanya satu dari banyak cerita tentang apa yang terjadi saat maghrib, dan mungkin kamu juga pernah merasakannya di rumahmu sendiri. Kalau kamu berani dengar cerita berikutnya, tekan like, follow, dan subscribe sekarang. Karena semakin banyak cerita yang kamu lewatkan, semakin besar kemungkinan mereka datang menemuimu.